Iman memarkirkan sepeda motornya dengan hati-hati. Hujan sore tadi membuat halaman pangkalan bis menjadi sedikit becek. Dengan berjingkat ia berjalan menuju pendopo rumah yang dijadikan kantor perusahaan bis antar kota bernama Laju Inyan, yang dalam bahasa Sambas berarti laju sekali. Rencananya, malam ini Iman akan pulang ke kota Sambas karena kampusnya sedang libur. Benar, selama ini Iman lebih sering pulang dengan mengendarai sepeda motor. Hanya sesekali saja ia menggunakan bis. Dan karena malam ini kondisinya kurang enak badan, akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan bis antar kota. Singkat cerita, pukul 10 lewat berapa menit petugas mulai menaikkan sepeda motor ke atas bis. Di Kalimantan Barat, penumpang memang bisa menaruh apa saja di atas bis. Baik itu barang-barang titipan, buah-buahan, bahkan sepeda motor. Untuk barang penumpang seperti tas tidak dikenakan biaya. Namun untuk barang khusus seperti buah-buahan atau sepeda motor dikenakan biaya tambahan. Iman, ia tetap membawa sepeda motornya walaupun ia pulang dengan bis karena nanti di Sambas ia tidak ingin cuma berada di rumah saja. Singkat cerita, petugas akhirnya menaikkan sepeda motor Iman dengan bergotong royong. Beberapa orang di atas menarik sepeda motor dengan tali. Beberapa orang di bawah mendorongnya. Dan setelah sampai di atas, motor kemudian diikat dengan teknik khusus agar tidak bergerak. Nampak, beberapa sepeda motor kembali dinaikkan dengan cara yang sama. Setelah sepeda motor, kini giliran barang-barang yang dinaikkan ke atas bis. Ada karung, kardus, ada juga box styrofoam dalam berbagai ukuran. Dan setelah semua barang naik ke atas bis, petugas langsung menutupnya dengan terpal yang diikat dengan kuat agar tidak lepas dan terbang saat bis melaju. Terpal juga digunakan untuk mengamankan barang-barang agar tidak basah jika sewaktu-waktu hujan turun. Setelah selesai dengan satu bis, mereka kemudian melakukan hal yang sama untuk 3 bis lain yang juga akan berangkat malam ini. Iman, ia kemudian bergegas meraih ranselnya dan langsung menuju bis ketika Kenek melambaikan tangan menyuruh penumpang untuk masuk. Suasana hiruk-pikuk ketika penumpang memilih tempat duduk yang pas. Beberapa tempat duduk sudah dipesan secara khusus sehingga tidak bisa diduduki sembarangan orang. Lantas, Iman pun duduk agak ke belakang di kursi sebelah kanan dekat jendela. Seperti kebiasaannya. Singkat cerita, pukul 11 malam bis mulai bergerak meninggalkan pangkalan. 4 bis itu berpisah menyebut penumpangnya masing-masing. Tidak semua penumpang naik dari pangkalan. Sebagian ada yang menunggu di tepi jalan, di depan gang, atau di depan rumah sesuai janji mereka saat memesan bis. Hingga tidak berapa lama kemudian Iman tersentak. Kepalanya membentur kaca jendela. Aku mulai mengantuk rupanya, gumamnya dalam hati. Sementara beberapa penumpang kembali naik dan langsung duduk di kursi yang mereka pesan secara khusus. Tidak berapa lama kemudian seorang bapak parubaya duduk di samping Iman. Sebelumnya ia melemparkan senyuman yang ramah. Dan bis pun kembali mengelilingi kota Pontianak di malam buta. Pukul 12 lewat beberapa menit, bis akhirnya tancap gas meninggalkan kota Pontianak setelah semua penumpang naik. Seperti kebiasaannya, Iman langsung mengeluarkan earphone menyempalkan benda kecil di kedua telinganya.
Lagu Ballad of Jane dari Ella Gadis mendadak mengalun di seantero ruang gendang telinga Iman. Itu adalah sebuah lagu slow rock klasik yang akan mengantarkannya tidur. Iman sempat terbangun sebentar ketika bis berhenti. Di seberang jalan ia melihat seorang pemuda mengenakan celana jeans biru, baju kaos putih, dan jaket berwarna hitam. Sepatu kaosnya pun masih terlihat baru walaupun di bawah lampu jalan yang temaram. Dan di belakang si pemuda seorang gadis agak jauh berdiri di bawah pohon. Terlihat sangat kontras dengan pemuda itu. Ia terlihat hanya mengenakan sendal jepit. Baju putihnya juga terlihat kusam dan kotor. Ia tidak membawa tas apalagi jaket untuk membuatnya hangat di malam yang dingin. Nampak gadis itu tertunduk dengan rambut yang menutupi wajahnya. Iman, dia memperbaiki posisi duduknya. Sementara bis kembali melaju setelah kedua penumpang itu naik dan Iman pun kembali terlelap. Singkat cerita, tidak berapa lama kemudian rasa haus membuat Iman kembali terbangun. Susah payah ia merogoh botol minuman dari dalam tas. Seketika dahaganya lenyap saat air mulai mengaliri kerongkongan. Namun, tidak sengaja ia menoleh ke arah dua penumpang di kursi seberang yang tadi terakhir naik ke dalam bis. Nampak, si pemuda tidur dengan menyadarkan kepalanya ke jendela. Sementara gadis kumal di sampingnya duduk dengan posisi tegak mematung. Dan wajah perempuan itu terlihat memandang lurus ke depan. Sudah berapa lama ia duduk dengan posisi seperti itu? Tanya Iman dalam hati. Iya, itu adalah posisi yang aneh. Saat semua orang justru bersandar di kursi masing-masing dan tertidur pulas. Tidak terlalu mempedulikannya, Iman kemudian merapatkan jaketnya dan berusaha kembali merajut mimpi ketika ia lamat-lamat mendengar suara tangisan. Iman, ia lantas menoleh ke arah gadis aneh itu. Terlihat posisi tubuhnya masih tetap tegak namun kepalanya tertunduk. Namun di telinganya Iman merasa tangisan gadis itu lebih terdengar seperti rintihan kesakitan. Apa yang dia tangisi? Pikir Iman. Sejenak Iman mengedarkan pandangan kepada penumpang di dalam bis. Terlihat semuanya tertidur pulas. Sebenarnya ingin sekali Iman mendekati gadis itu dan menanyakan keadaannya. Tapi bapak parubaya yang tertidur pulas menghalanginya untuk keluar. Dan untunglah gadis itu berhenti menangis beberapa menit kemudian. Sementara rasa kantuk membuat Iman mengabaikan keanehan gadis itu. Ia lantas kembali mengubah posisinya agak miring ke arah jendela dan kembali terlelap. Iman terkesiap. Kesadarannya ditarik paksa, padahal ia sudah tertidur nyenyak. Iya, seseorang telah menampar wajahnya cukup keras. Dengan wajah linglung pandangan Iman langsung tertuju kepada gadis aneh di seberang. Dalam kegelapan lampu bis yang dimatikan, Iman melihat gadis itu menggenggam sesuatu dan mengunyahnya sesekali. Dan anehnya entah mengapa decapan yang keluar dari mulutnya terasa lebih nyaring dari deru mesin bus yang melaju saat itu. Hingga tidak berapa lama kemudian tidak tahu dari mana bau anyir langsung menusuk hidung Iman. Untuk beberapa saat ia harus berjuang melawan isi perutnya yang ingin keluar. Mendadak, gadis itu kemudian memutar kepalanya sepertinya ia sadar kalau Iman sedang mengamati dirinya. Gadis itu lantas menatap Iman dengan tajam, sementara mulutnya belepotan. Ia kemudian menyodorkan sesuatu yang ia genggam.
Lantas Iman pun memicingkan mata dan kemudian kaget bukan kepalang, karena di tangan gadis itu ada jantung yang berlumuran darah. Sontak, Iman terlonjak ke belakang dan kepalanya membentur kaca jendela. Sontak Iman pun terbangun dari tidurnya, dan ternyata ia cuma bermimpi. Dan sambil meringis mengusap-usap kepalanya, Iman kemudian menoleh ke arah gadis aneh itu. Namun, tubuh Iman mendadak kaku. Gadis itu menatapnya tajam seakan-akan tahu apa yang Iman mimpikan. Dan dalam keremangan perlahan gadis itu pun menyunggingkan senyuman yang menurut Iman lebih seperti sebuah seringaian serigala. Iman, ia pun lantas bergidik mundur dan berbalik menghadap jendela sembari menaikkan keran jaketnya. Di malam buta, dalam bus malam yang sedang melaju, ia mulai ragu kalau gadis itu adalah manusia. Cukup lama Iman terpuruk di sudut kursi, hingga akhirnya ia mulai memberanikan diri untuk mengintip dari balik keran jaketnya. Kembali, jantung Iman seakan-akan meledak. Napasnya berhenti dan kerongkongannya tersekat. Entah bagaimana Bapak Parubaya di sampingnya sudah pindah ke tempat duduk gadis itu, sementara sang gadis kini sudah duduk di sampingnya. Iman, kemudian ia bersandar di jendela. Sebelah kakinya sudah naik di atas kursi. Ia kemudian berteriak membangunkan penumpang bis, namun tidak bisa. Seperti ada tangan yang mencengkram pita suaranya. Nampak, supir di depan sana masih terus mengendarai bus seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu... Terdengar suara gadis itu sangat pelan, bahkan hampir hilang diterpa deru mesin bus yang melaju. Kamu harus tanggung jawab, ujarnya. Iman menggigil. Tanggung jawab apa? Tanyanya dalam hati. Apa yang harus aku pertanggungjawabkan? Tanya Iman. Gadis itu perlahan memalingkan wajahnya. Sontak Iman tersentak. Terlihat wajah gadis itu sebelah kirinya hancur. Ingin sekali rasanya Iman berontak dan lari dari sana, tapi tubuhnya kaku seperti menempel pada kaca jendela. Jangan mendekat, teriak Iman dari dalam hatinya. Namun gadis itu tetap mendekati Iman perlahan hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Bau busuk mulai memasuki hidungnya. Gadis itu pun kemudian mengendus Iman seperti anjing jalanan membaui kotoran dari bak sampah. Iman kemudian memalingkan wajahnya ke kiri. Ia bergidik. Gadis itu juga menjulurkan lidahnya yang berwarna merah kehitaman, dan sontak bau busuk keluar dari mulutnya. Iman, ia merasakan pipinya basah. Gadis itu kemudian wajahnya perlahan naik ke atas. Nampak cairan berlendir yang busuk menempel di wajah pemuda itu. Iman merasa jijik sekaligus takut yang luar biasa. Apalagi ketika gadis itu memeluk dirinya erat sembari berbisik di telinganya. Ingat aku, suara gadis itu lirih. Ingat aku 3 tahun lalu. Lanjutnya lagi. Susah payah Iman menelan ludahnya. Matanya membelalak. Mendadak ia dibawa mundur beberapa tahun sebelumnya.
Di jalan itu ia melihat dirinya melaju di atas sepeda motor pada subuh hari. Seorang gadis menyeberang jalan, dan karena mengantuk Iman hilang kontrol. Sontak, gadis itu terpelanting dan sepeda motor Iman terseret beberapa meter. Tidak lama kemudian Iman bangkit dan membetulkan posisi sepeda motornya. Ia menoleh ke belakang. Nampak gadis itu tergeletak di atas jalanan. Tanpa pikir panjang, Iman pun langsung menaiki sepeda motornya. Dan dengan susah payah, ia langsung tancap gas. Benar, tidak ada saksi mata, karena saat itu jalanan masih sangat sepi. "Kamu datang mencariku?" tanya Iman. "Aku mencarimu sudah sangat lama," ujar gadis itu kembali berbisik di telinga Iman. Sontak Iman pun menggigil. Ia tidak menyangka kesalahannya 3 tahun lalu masih mengejarnya. "Kamu harus ikut denganku," teriak gadis itu dengan suara melengking. Gadis itu kemudian menghantamkan kepala Iman ke kaca jendela. Begitu kuatnya hingga kaca langsung pecah dan mereka berdua terlempar keluar saat bis masih melaju. Dan pagi harinya, orang-orang pun mengelilingi tempat kejadian. Polisi berdatangan, sementara bis berhenti karena sopir harus memberikan keterangan. Dan di tepi jalan, di bawah pohon, Iman dan gadis itu berdiri mematung melihat keramaian yang mengelilingi tubuh Iman yang tergeletak.